kurang perhatianmu atau mencarimu waktu luang untuk berbuat amal, itu termasuk daripada kebodohan diri. Menunda amal dengan mencari waktu longgar, nanti kalau ada waktu longgar baru dia buat amal. Nah, ini termasuk daripada kedunguan atau ketololan kalau bahasa kasarnya, atau kebodohan diri. Nah, hikmah ini menjelaskan bagaimana kita ini betul-betul mementingkan waktu. Kita ini diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dijalankan menurut programnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur diri kita. Maka jangan kita berharap nanti kita mau buat amal kebaikan, kita nantikan, tunggu waktu luang. Itu termasuk bagian daripada kebodohan seseorang itu. Karena kita ini nggak bisa program diri kita. Kalau kita yang bisa program diri kita, pasti kita akan berbuat yang nggak apa-apa. Tapi dia kan nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok itu apa yang kita kerjakan. Bisa besok kita mati, bisa besok kita sakit, bisa besok kita kena bencana, bisa besok kita kena masalah. Macam-macam yang akan terjadi besok yang kita tidak tahu. Kok kita ini mau buat amal kok nanti. Nah, ini bagian ketololan seseorang tersebut. Paham maksudnya ya? Ini bagaimana kita mementingkan waktu. Ulama katakan al-waktu hiyal hayatu, katanya. Waktu itu ya kehidupan kita ini, waktu itu. Lamun waktu habis yang Allah berikan kepada kita ini, waktu di dunia ini, otomatis umur kita habis. Maka disebutkan ulama al-waktu wal hayat. Waktu itu umur kita itu. Jika kita gunakan dalam kebaikan akan menguntungkan kita. Jika kita gunakan dalam hal yang bukan berupa kebaikan akan merugikan kita. Gak penting kita betul-betul memperhatikan waktu. Sebagaimana yang sering sida-sida pada dengahkan, sering disampaikan oleh guru-guru kita, ibarat umur te waktu tebang tesi Allah Ta'ala ini ibarat apa? Ibarat ibarat batu es. Ibarat batu es. Kalau Ustaz Moye dia bilang es batu. Kalau tiang balik batu es. Biar beda. Jadi umur kita ini ibarat es batu itu. Es batu itu kita ambil dari kulkas. Nah, dimanapun kita akan taruh es batu ini tetap akan habis. Lek teh tertolok es batu ni buat ende. Buat. Di segara tertolok buat. Lek kape tertolok buat. Mbe pun tertolok es batu ni jangan buat doan. Mau taruh di jalan, di kamar, di dapur, di masjid, di madrasah, di kantor, di sawah, di tempat-tempat maksiat, nauzubillah, di kafe, di diskotik, namanya es batu pasti akan mencair habis. Tetapi alangkah untungnya kalau habisnya es batu ini dalam hal kebaikan. Kita taruh ngesin kerita, tempat bidang, ngesin atau campur dengan minum-minum yang segar bermanfaat, jadinya habis tapi bermanfaat. Aku lama terlalu elangan ni buat masih sia dinarak manfaatnya. Begitu ke umur kita ini. Sida tokor lek tenene buat di umur dah. Buat ni berjalan ke umur itu kita duduk ngaji nih. Masa berjalan? Kita nongkrong ke lek pantai nih. Berjalan dek masih waktu. Berjalan. Nika dengan masih sibuk lek kantor, lek sawah, berjalan ndak waktu. Tetap atau nika nauzubillah dugem, nauzubillah ya, sa diskotik sana, sa nginep pesta apa-apa deh, itu jalan nggak waktunya. Berjalan, tetap berjalan. Dimanapun kita tempatkan diri kita ini, waktu akan terus habis. Tetapi sangat-sangat beruntung orang yang habis waktunya itu dalam kebaikan. Alhamdulillah kita ini berjalan juga waktu. Orang di sini, di pantai, di kantor, di diskotik, dimanapun dapat berjalan terus waktu. Maka beruntung orang kok habis waktunya dalam taat.
Dan merugi sangat dan celaka orang yang habis waktunya dalam melalui naudzubillah dalam maksiat. Maka dari itulah saking pentingnya ini waktu, Allah Subhanahu wa taala tulis satu surat yang namanya Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Saking pentingnya ini waktu yang kita anggap sekarang ya kayak tidak ada dia punya manfaat dan faedah ya. Disebutkan dalam riwayat, inna aktsara siha ahlan nar, paling banyak teriakannya orang-orang di neraka kelak. Apa sebabnya? Minat tathwib, karena penyesalan mereka terhadap waktu-waktu mereka yang mereka habiskan dengan kelalaian. Jadi penyesalan dengan neraka paling balik apa? Waktu-waktu selewat tanpa mengingat Allah dengan kelalaian atau nauzubillah dengan maksiat, itu yang paling mereka sedihkan. Sampai yang sering disampaikan pula, orang namanya di surga itu kan tempat kenikmatan, tempat senang-senang, tempat bahagia, tempat memuaskan nafsu. Sudah di surga itu nggak ada ibadah. Cuman ada sebagian penduduk surga itu sedih di saat seperti itu. Sedihnya kenapa? Nyeselna lae arak waktu lewat sikna lewati tanpa ingat jok Allah Ta'ala. Itu menjadi penyesalan orang di surga. Maka lae kurang zikir kule waktu no, maka lae kurang, maka lae ketinggalan ku mau ngaji, maka lae ketinggalan ku berjamaah. Itu menjadi penyesalan orang-orang di surga. Di surga saja nyesal, apalagi yang di neraka. Dalam Al-Quran Allah firmankan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Wah tahu wah ternyata waktu-waktu lain lewati dengan kelalaian, dengan maksiat. Arak pengajian di Ahmad Taik, azan di ngomanakan, di bergeming semangat dalam kelalaian, dalam perbuatan yang tidak baik, dalam kebaikan lemah. Nah, nanti itu akan menjadi penyesalan terbesar, teriakan terbesarnya orang-orang di neraka itu, karena waktu-waktu yang terlewat digunakan dalam hal yang tidak bermanfaat, walau untuk dunia dan akhirat. Maka orang yang menunda amal karena ingin atau anteh waktu kosong terus dia mau buat amal, ini kebodohan namanya. Kita ini diciptakan tidak akan lepas dari yang namanya kesibukan. Tanteh waktu kosong terbuat amal itu tidak bisa. Itu hanya orang-orang dungu dan bodoh yang akan berpikir seperti itu. Bareh wah lamunku lamunku luwek kepengku bersedekah, bareh wah lamunku selesai programku kuat-kuat lo ngaji. Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Kita ini diciptakan akan terus sibuk. Kita ini sibuk. Maka disebutkan oleh para ulama, di sisi Allah itu hamba Allah ini ada 3 jenisnya. Ada yang mengenai waktu, maksudnya ini ada yang mahmud, ada yang magrur, ada yang merdud. Kalau yang mahmud ini dipuji di Allah Ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang punya kesibukan juga, dia bekerja juga, tapi itu enggak menjadikan dia lalai. Dia sibuk urus cari nafkahnya, kerjanya di kantor kah, di laut kah, lagu deknoh ketinggalan naren ibadahnya. Zikir wiridnya tetap terjaga, sembahyang berjamaah tetap terjaga, ngajinya tetap terjaga, baca Al-Qur'annya, salawat tetap terjaga. Nah, ini di sisi Allah orang ini mahmud, dipuji. Walaupun dia sibuk dengan urusan keduniaannya, cari nafkahnya, tapi amal kebaikan mereka tidak pernah tinggalkan, tetap mereka dapatkan. Nah, ini orang-orang dipuji oleh Allah. Sebenarnya mahmud orang seperti ini. Kesibukan dengan keduniaannya tersebut tidak membuat dia lupa kepada Allah. Paham ini ya? Ini mahmud, dipuji dia oleh Allah. Makanya di situ kita nggak dilarang. Mas semakin tersibuk oleh dunia, lagu tetap terjaga wir semakin balik pahala. Ada yang kedua,
magrur, orang tertipu. Tertipu ni apa? Memang yang sibuk lihat dulu dia narak waktu nuah untuk amal. 24 jam urus dunia. Memang yang sibuk betul. Dia narak waktu urus amal ibadah ni paling 5 waktu doang. Selain no ngaji dek, no zikir dek, no, karena sibuk nani orang magrur, tertipu. Kenapa? Karena dia mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mementingkan perkara yang dia akan tinggalkan, satu pun nggak akan bisa dia bawa. Sementara akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan akan kekal dia akan bawa. Itu nggak dia perhatikan. Ini namanya orang tertipu, mengurus sesuatu yang akan hilang, yang dia akan tinggalkan, meninggalkan sesuatu yang akan menjadi penyelamat dia, yaitu amal ibadah tersebut. Ini memang orang nggak ada waktu, sudah saking sibuknya, sibuk, betul-betul sibuk sudah, sampai nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Al-Quran, nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat, pokoknya sibuknya tulen urus dunia tok, paling yang fardu tok dia kerjakan. Ini orang magrur, tertipu. Tertipunya kenapa? Mementingkan perkara yang tidak penting. Paham ya? Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kemudian ada yang merdud. Merdud ini tertolak. Ini orang nggak ada program luwe, waktu neko kosong lagu untuk digunakan untuk ibadah no. Arak pengajian, arak azan, umum mecoh pokoknya mati sebengi selang bahasa itu. Ndak ada kesibukan pol, tapi ndak digunakan waktunya. Ini orang mardud, ditolak di sisi Allah. Enggak. Kalau tadi kan memang dia punya kesibukan urusan dunia, mungkin cari nafkah. Kalau ini ndak ada programnya, sudah ndak akan tergetik hatinya untuk amal itu. Baca Al-Quran dek no, zikir wirid dek no, berjamaah dek meletak, arak pengajian dek membe terbuka dan bergeming. Nah, orang seperti ini mardud, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, maka minimal jadikan diri kita ini kalau bisa di nomor 1 itu, semampu kita. Semampu kita. Paham ini ya? Ya, ada istilah, dalam istilah hikmahnya para ulama sufi seperti itu, ada istilah mahmud, ada istilah mardud dan magrur. Kemudian yang Muhammad Allah terkhusus orang-orang yang salikin ini betul-betul waktu itu dijaga itu. Orang-orang yang ingin betul-betul dekat dengan Allah itu kalau nggak bisa jaga waktu, nggak bisa, sudah. Amal itu akan nampak kehebatannya, akan nampak nurnya, nur waridatnya itu jika memang kita kerjakan di waktu yang memang ditentukan itu. Memang bisa kita kodok, bisa, tapi berkah waktunya itu tidak kita akan dapatkan. Kita minta amalan sama Tuan Guru Ustaz, dikerjakan di sini. Kadang kita kodok, memang bau lagu berkah amal kita mau. Berkahnya nanti akan diberikan kalau memang kita betul-betul jaga. Bukan hanya sekedar amal, mujahadah terjaga lek tepat waktu no. Yes, penting, karena waktu dengan amal itu dia punya kunci untuk membuka apa namanya kelebihan-kelebihan atau apa namanya basyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tempat mujahadahnya kita. Sebenarnya kita ini nggak dipandang kita punya amal baca sholawat sebegini, zikir sebentar. Itu yang dipandang apa namanya nafsu itu, antara mau buat amal atau tidaknya itu yang dipandang. Mujahadah tadi ini ketengantok inilah bagian lagu arek amal yang tergawe iya hanya tindak atau tergawe amal nih. Nah ini sini pandang seorang taala. Nah, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu. Mujahadah, sesusah lelah kita lawan nafsu, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu. Maka hanya orang-orang pilihan Allah saja yang akan bisa istiqomah. Maka kita minta jaga amal. Paham ini maksudnya ya? Nah, maka dari itu penting sangat kita jaga waktu. Okay. Kehidupan kita ini kan tanpa kita sadari ini, tambah hari ini bukan tambah banyak hidup kita ini, semakin berkurang waktu-waktu kita di dunia ini. Sejam lewat waktu kita ke depan, sejam berarti berkurang. Itu hakikat itu.
Sejelo habis berarti kurang sejelo. Misal umur teh kadang 10 tahun. Buik 1 tahun berarti kadang 1 tahun. Semakin dekat nih, semakin dekat itu ke kematian teh. Aku kadang itu enggak kita perhatikan. Kita anggap bahwa kita ini akan terus hidup. Enggak. Nah, maka di antara sebab kenapa orang itu bisa seperti itu, menunda-nunda amal yang merupakan tanda ketololan keburuan seseorang, itu diantaranya karena dia lupa akan 3 hal ini. Yang pertama, itharud dunya alal akhirah, seperti yang tadi itu. Di antara sebab orang menunda amal itu karena terlalu mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Kalau sudah dunia kita utamakan, otomatis sudah semangat pikir untuk amal itu mesti akan berkurang. Bal tu'thirunal hayatad dunya, terlalu kita fokuskan untuk dunia, otomatis itu namanya agama akan berkurang. Nggak bisa. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, Allah tidak akan letakkan antara kuat amal dunia sama akhir ini bersamaan, nggak bisa. Mesti ada yang kita kalahkan. Maka Allah sebutkan walal akhiratu khairul laka. Kalau mau kamu pilih di antara 2 itu mana? Akhirat. Kan Allah kadang apa? Khairun wa abqa. Itu lebih baik dan kekal kebaikannya kamu akan dapatkan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan berarti